diberikannya kesehatan, diberikannya taufik hidayah serta inayah pertolongannya, sehingga alhamdulillah tadinya kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Yang keduanya merupakan salah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kita petik di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, ikutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam tadi juga tertuju kepada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga hari yang akan datang. Bapak Ibu jamaah al-mu'taqifina wal mu'taqifat rahimakumullah, selama kita berada di dalam masjid ini, alangkah ulun bagusnya untuk menghimbau kita berataan untuk memperbaharui niat kita dengan lafaz niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala, yang artinya di dalam hati, yang merupakan niat bagi kita untuk kesempurnaan i'tikaf kita. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala, karena i'tikaf merupakan salah satu tuntunan dari ibadah di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir tersebut. Mudah-mudahan kita dipermudah, ditolong oleh Allah untuk dapat menghidupi malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ulun akan menyampaikan subtema yang berjudul keutamaan salatul lail, salat malam. Kalimat salat malam ini tidak asing di telinga kita, lebih-lebih di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala wa akhiruhu itqun minan nar, akhir daripada 10 perjalanan 3 tahap. Yang pertama awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruhu wa akhiruhu itqun minan nar. Pembebasan api neraka ini yang penentuan lawan kita. Mudah-mudahan kita terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang pertama dari salat malam, yang insya Allah bukan hanya sekadar 10 akhir yang kita kerjakan, bahkan di luar dari bulan suci Ramadan pun kita mengerjakan. Apa keutamaan yang pertama diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan salat malam? Yaitu merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa rasanya kira-kira Pak Bu, pada saat kita melamar seorang perempuan, kita ditolak lamarannya atau cinta ditolak, sakit hati kita. Bagaimana pengakuan kita kepada Allah Sang Khalik yang memberikan hidup dan mati kita, yang setiap hari kita makan dan minum melalui nikmatnya, namun kita tidak dinyatakan oleh Allah cinta kita. Selesai salat subuh, ya Allah ana uhibbuk, ya Allah ulun mencintaimu. Selesai salat zuhur, ulun mencintaimu ya Allah. Selesai salat asar, ulun mencintaimu. Tapi Allah balas dengan jawaban ma uhibbuk, aku tidak mencintai. Apa sebabnya? Hal ini terjadi terjadi pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka umatnya Nabi Daud mengatakan cinta di pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam mereka menyatakan cinta. Namun kata Allah, ya Nabi Allah, ya Daud, Daud, kadzdzaba manidda mahabbati, dusta besar orang yang menyatakan pagi, siang, sore cintanya kepadaku. Fa idza jannatul lail nama'ani, di ketika malam hari aku mengundang dia pada saat tidur, mereka lagi asik berselimut, mereka lagi senang dalam mimpi-mimpi mereka, namun apa yang didapati? Mereka tetap tidur, tidak mengindahkan undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta buta, cinta yang tidak diberikan balasan oleh Allah dengan sebutan aku juga mencintaimu. Ini yang dikhawatirkan oleh para aulia Allah dan orang-orang yang soleh, ya kah? Yang merupakan cinta ini mengandung kelezatan dalam ibadah. Namun mereka takut kalau cintanya ditolak.
sehingga sholat malam bagi mereka itu suatu kewajiban. Bagi orang-orang aulia Allah dan para ulama dan orang-orang soleh itu menyatakan bagi diri mereka pribadi sholat malam itu wajib bagi saya. Ya kah? Amun kita kadang-kadang ya mun bangun-bangun, mun kada-kada. Ini ruginya kita. Keutamaan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keutamaan kedudukan sholat sunnah yang mulia setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ternyata ada sholat sunnah yang nilainya mulia sesudah sembahyang fardu, yaitu sholatul lail, sholat di tengah malam. Sholat yang waktu dingin benar, waktu dimana orang-orang tidur. Mun di kota wadah kita nih nyaman pauduan di higi aja. Ada nang pauduan babaya membuka kamar 6 langkah 7 langkah sampai ke pauduan. Iya kah? Ada nang canggih lagi dalam kamar tuh ada pauduan. Nang lebih hebat lagi ada di kasur sidin da pauduan. Iya kah? Ini luar biasa untuk membantu kita dalam pelaksanaan sholat malam. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Afdhalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdal sesudah sembahyang fardu yaitu sholat di tengah malam. Ya kah? Untung kita diberikan anugerah oleh Allah bisa menggunakan pertengahan sedikit waktu untuk mengisi dengan ibadah. Sampai-sampai juga kita dianjurkan untuk mulazamah, untuk istiqamah dalam waktu tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bi sholatil lail walau rakaatan." Ujar Nabi, salatlah engkau di tengah malam walau 1 rakaat. Kira-kira 1 rakaat itu sawat sejam lah, Pak. Kada sawat talawas pian bekamih sa kok. Iya kah? Mun bekamih itu kadang-kadang maungut lo. Pina munyak-munyak ampun sidin canganginya. Iya kah? Ini sholat malam jangan sampai kita tinggalkan, jangan. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada pelaku sholat malam yaitu mendapatkan kedudukan, pangkat yang mulia dibandingkan pangkat dan kedudukan di dunia lainnya. Kita jadi RT, jadi wali kota, ternyata ada pangkat yang paling mulia diberikan oleh Allah. Apa pangkat tersebut? Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabbul Izzah. Allah yang pencipta alam semesta menyatakan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra, apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, wa minal laili, sebagian malam, fatahajjat, maka sholat tahajudlah engkau untuk menambah dalam ibadahmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah bila sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya, walau 1 titik pun tidak pernah. Allah akan memberikan kepada mereka pelaku sholat malam mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya apabila mereka tidak melaksanakan sholat malam. Subhanallah. Ini satu ibadah yang diberikan oleh Allah, diundang oleh Allah dengan undangan PPIP, Pak. Di tengah malam Allah seru, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Walau ayat ini tujuan kepada Nabi kita Muhammad, kita pun juga berselimut kadang-kadang di waktu dingin. Ya kah? Kadang-kadang lebih mengutamakan mimpi kita daripada bangun di tengah malam. Padahal itu Allah mengundang kepada kita untuk menghadap kepadanya. Apabila mereka berdoa, aku kabulkan doanya. Bila mereka meminta sesuatu, aku kabulkan permintaannya. Ini luar biasa. Bila mereka meminta ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah 3 macam ini saja yang diberikan oleh Allah? Atau hanya sekedar kita hidup namun setelah mati tidak ada jaminan keberuntungan yang akan kita dapat pada saat kita melaksanakan sholat malam pada saat kita hidup? Oh, ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada Abu Dzar yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, ya Abu Dzar, pada saat engkau mempersiapkan hijrahmu ke satu tempat, aku lihat engkau banyak membawa bekal. Apakah engkau juga demikian mempersiapkan bekalmu untuk menuju perjalanan yang hakiki, yakni perjalanan akhirat, yang perjalanan lawasnya, lamanya tidak terhitung oleh waktu, kecuali datangnya kiamat nanti. Ini perjalanan yang luar biasa, yang harus engkau perhatikan dan engkau teliti bagaimana bekalmu untuk menuju hari kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bekal kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wasolli, iyakah sholatlah olehmu rak'ataini fi dzulmatil lail. Pada tengah malam sholat engkau 2 rakaat. Untuk apa? Fil khasyatil qabr. Untuk kedamaian, ketenangan, keamanan pada saat engkau berada dalam kubur. Pak, Bu, yang sudah masuk kubur coba angkat tangan, Bang. Sudah masuk kubur adakah? Yang menerima tiket belum ada kala? Pasti kita akan masuk kubur. Tidak usah menunggu undangan, pasti masuk. Baik tua, muda, pasti akan masuk ke dalam kubur. Tapi apakah jaminan kita pada saat masuk ke dalam kubur, tempat yang gelap, sempit ukurannya dengan seukuran tubuh kita, pada saat berada di liang lahat kita pun dimerengkan untuk menghadap ke bumi. Itu sempitnya luar biasa. Tidak seperti kita pada saat hidup, ke kiri melihat bini, ke kanan melihat anak. Luas dengan kasur yang kita berbaring di atas pada saat hidup di dunia. Namun di akhirat gelap, sempit. Tidak ada memberi jaminan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad untuk minta kedamaian, keamanan pada saat berada di dalam kubur. Apa amalannya? Yaitu sholatul lail, sholat malam. Kada usah lawas-lawas, sholat malam itu 2 rakaat aja. Di masjid rajin lawas guru itu mempala, tahu pian sapala akan lah. Mumpung di masjid dibanyak kayak amal ibadah. Namun di masjid 2 rakaat aja baik di rumah. Bayar sampai masbuk pulang. Tiba sampai salam orang. Iya kah? Han. Jadi amunnya di rumah 2 rakaat bagus. Amun dilanggar misalnya di masjid kah? Umpat imam aja, bila imam tuh sembayang apa ngarannya, sembayang taubat, umpat sembayang taubat. Bila sembayang hajat, umpat sembayang hajat. Bila sembayang tasbih, umpat, untuk mendapatkan pahala sholatul lail. Akan mendapatkan keringanan nantinya kita di dalam kubur. Tidak ada teman kita, Pak, yang di dunia membantu kita pada saat kita memiliki harta, namun pada saat masuk ke dalam kubur mereka akan berpaling dari wajah kita, mengharapkan kita kepada mereka dengan panggilan, kawanku, coba pang datang ke sini, dah kawainya. Mun pian keluar dalam kubur, ulun nang badahulu buka. Kenapa? Hantu. Iya kah? Nih, masuk ke dalam kubur diberikan jaminan oleh Allah, yaitu kedamaian, keamanan pada saat berada di dalam kubur. Apakah cuma sekedar di dalam kubur? Tidak. Bahkan untuk menuju surganya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka yang melaksanakan sholatul lail dalam keadaan selamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ujar Nabi, ya ayuhan nas, manusia, amsus salam, publikasikan salam, wantarkan salam, biasakan bertemu dengan seseorang dengan mengucap salam. Di dalam kitab itu disebutkan, bila kita memulai salam, itu lihat keadaan dulu. Apa keadaannya? Bila kita berjalan ada orang duduk di muka rumah, yang mulai salam siapa, Pak? Oh, Pak, guringan kah? Pak, siapa nang mulai salam? Nang berjalan nang memulai. Berjalan. Iya kah? Kemudian ada orang yang berjalan, yang satunya menggunakan kendaraan. Siapa yang memulai salam untuk mendapatkan keistimewaan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan masuk ke dalam surga? Yaitu orang yang berkendaraan memulai salam. Jangan nang berjalan. Nang berjalan ini memulai salam tak paling-paling sih, Din. Assalamualaikum kada. Iya kah? 2. Amun berkendaraan bang berdua kira-kira. Nang satu pakai mobil, nang satu pakai mobil. Siapa memulai salam dahulu? Ini nang paling larang kendaraannya. Jadi nak memulai salam turunan betakun lo berapa harganya? Ya kah? Tahun berapa nukarnya? Itu tuh tata cara memulai salam. Iya kah? Mun wadah kita ini pada dahuluan kenapa? Nya kulir.
pian jangan dahulu jar. Ya kadaan. Padahal keistimewaan yang memulai salam ini matinya husnul khotimah. Banyak ulun menamai orang-orang yang sudah memulai kehidupannya dengan bertemu dengan seseorang dengan salam, matinya dasar husnul khotimah. Meninggal pada saat majelis ta'lim, meninggal pada saat melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah, absus salam kata Nabi. Ibadah sunnah yang sering kita lupakan. Yang kedua, wat'amut ta'am, memberi orang yang kelaparan. Ulun yakin benar 100% kelaparan berataan. Kapan memberi makan orang kelaparan? Kada boleh jam 12. Ini karena mandak pahala sunat. Wah, madang dah di muka gerbang situ. Jam 1 memakani orang. Apa hukumnya? Haram. Karena jadi pahala. Kapan? Pada saat mau berbuka puasa yang engkau yakin dengan waktu tersebut. Ya kah? Kedua. Yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Berapa ibadah pun yang engkau kerjakan, walau di dalam Ka'bah engkau menghadap kepada Allah, namun ada di hatimu ingin memutuskan tali silaturahmi kepada keluarga dan tetangga bahkan saudaramu dalam seagama, maka semua ibadahnya ditolak dan dinyatakan masuk neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'ur rahimi, orang yang memutus tali silaturahmi. Yang keempat nih yang kita garis bawahi Pak. Iya kah? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat di tengah malam dalam manusia yang lainnya, saudara kita, bahkan istri dan anak kita dalam keadaan tidur, kita bangun untuk salat malam. Luar biasa ini. Salat malam orang dalam keadaan tidur, kita mengindahkan mengutamakan panggilan Allah daripada tidur dan mimpi indah kita. Itu merupakan suatu kemuliaan. Pada saat nanti kita sudah berada dalam kubur, menuju padang mahsyar, masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada masalah sedikit pun. Ini untungnya. Tadkhulul jannata bisalam, dalam keadaan selamat. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang hitam bahkan hilang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan di 10 akhir bulan suci Ramadan ini kita bisa menggunakan, di 10 akhir ini kita jadikan akhir daripada kehidupan kita untuk benar-benar mengisi daripada 10 akhir itu dengan ibadah. Bukan buang perangai apalah. Pian anak terakhir hidup ka guru kada. Maksudnya pengamalan kita di 10 akhir ini bujur-bujur. Jangan sampai ada teralpa pun satu waktu. Salat berjamaahnya, majelis ta'limnya, qiyamul lailnya, salat tarawihnya, kita isi semua di 10 akhir dari bulan suci Ramadan yang merupakan bulan ampunan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya dalam melaksanakan aktivitas tuntunan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk surganya bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon ampun maaf, minta halal minta ridha. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah.